إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tiada kata yang paling pantas kita senandungkan pada hari yang berbahagia ini melainkan kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan dan mencucurkan berbagai kenikmatan kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan marilah kita merealisasikan rasa syukur kita dengan menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Salawat seiring salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang rela menumpahkan darah dan keringatnya demi tegaknya kata la ilaha illallah di permukaan bumi ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, sudah barang tentu menjadi kewajiban seorang khatib untuk mengucapkan wasiat takwa. Marilah senantiasa kita tingkatkan mutu kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa itulah satu-satunya bekal bagi kita untuk menuju kehidupan yang kekal abadi, yakni kehidupan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Tin ayat 3 dan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yakni neraka. Dalam surah At-Tin di atas, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang dua keadaan manusia. Pertama, yakni manusia ahsani taqwim, manusia yang paling baik. Kemudian yang kedua yakni manusia asfala safilin, manusia yang paling rendah. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa ahsani taqwim adalah manusia yang memiliki bentuk yang paling baik sedangkan dengan makhluk yang lain. Sedangkan asfala safilin adalah gambaran manusia pada saat usia tuanya yang tidak lagi mampu mengerjakan aktivitas sehari-hari sebagaimana yang dilakukan pada waktu mudanya. Kemudian tafsir ini melanjutkan bahwa pahala dan dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat seorang itu mulai akil balik, terlebih-lebih pada waktu masa mudanya. Kemudian dalam tafsir Muyassar disebutkan bahwa ahsani taqwim adalah sama pengertiannya dalam tafsir Jalalain, yakni manusia yang memiliki bentuk yang paling baik dibandingkan dengan makhluk yang lain. Sedangkan asfala safilin adalah
manusia yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kelak akan dikembalikan yang paling rendah, yakni neraka jahanam yang panas lagi berkobar-kobar apinya. Dan sebaliknya, manusia yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya serta menjauhi segala larangannya akan ditempatkan pada tempat yang paling indah, yakni surga, yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang abadi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana kita meraih kedudukan ahsani takwim dan menjauhi dengan sejauh-jauhnya asfala safilin? Pertama, kita harus mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala berupa 2 mata, 2 telinga, 2 tangan dan juga 2 kaki yang masih sempurna dengan syukur yang sebenar-benarnya. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Quran surah Al-Mulk ayat 23. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kamu akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkar nikmatku sungguh azabku sangatlah pedih. Yang kedua, yakni menggunakan karunia badan yang masih sempurna ini dengan menggunakannya sesuai fungsi yang kegunaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Sebagaimana Quran surah Al-Isra ayat 36 yang artinya, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari ayat di atas kita dapat mengambil hikmahnya bahwa semua tindakan yang kita lakukan, baik itu dari mata, telinga, tangan dan kaki, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Maka jangan sampai tangan yang seharusnya kita gunakan untuk membantu serta memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, malah kita gunakan untuk menganiaya, menyiksa, bahkan membunuh hanya karena hal yang sepele. Dan jangan sampai tangan yang kita miliki ini kita biarkan untuk mengurangi timbangan, mengurangi yang seharusnya milik hak orang lain, lebih-lebih korupsi yang sangat menyusahkan orang lain. Begitu juga dengan mata, jangan sampai kita biarkan mata kita melihat hal-hal yang dilarang oleh agama, bahkan hal-hal yang jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga telinga, mulut dan kaki, jangan sampai telinga dan mulut kita gunakan untuk mendengar dan mengucapkan hal-hal yang tidak sewajarnya. Tetapi marilah kita gunakan mulut dan telinga ini dengan memperbanyak membaca ayat Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca kalimat-kalimat thayyibah. Karena tangan, kaki serta mulut kita ini akan menjadi saksi di akhirat kelak. Ketiga, dengan bertambah besarnya seseorang dari mulai kecil hingga ia menginjak masa muda, inilah yang seharusnya diperhatikan oleh semua orang. Ada pepatah yang mengatakan, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Pepatah ini sangat salah dan keliru. Tidak mungkin seseorang yang tanpa bersusah payah ketika masa mudanya dengan banyak menggali ilmu agama begitu saja masuk surga. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Keempat, mari kita gunakan hati dan pikiran ini sebagai anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hati inilah yang menjadi motor penggerak bagi seluruh anggota tubuh kita.
Hati ini pula yang menjadi raja bagi seluruh anggota tubuh kita. Sebagaimana termaktub dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Manakala ia baik, maka baiklah seluruhnya. Tapi manakala ia buruk, maka buruklah seluruhnya. Ia adalah hati. Hadis riwayat Muslim. Kelima, mari kita gunakan agama Islam ini sebagai ruh utama bagi kita. Segala apa yang kita kerjakan dan lakukan hendaklah sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Karena agama Islam adalah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang keenam atau yang terakhir adalah dengan menyatukan semua unsur dan komponen yang telah kami sebutkan di atas, yakni anggota badan, jasmani, rohani, haruslah senantiasa dibingkai nilai-nilai agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang bertakwa, beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surah Al-Imran ayat 102. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minna tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita menundukkan hati dan kepala kita seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa lazim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka antas sami'un qaribun mujibun da'wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqim shalah.